Mohon izin Bu Pit mengambil alih sebagai moderator. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua Koordinator Kimia Terapan, Ibu Prof. Minda Azhar MSI. Yang saya hormati Bapak Ibu dosen narasumber dan Bapak Ibu dosen lainnya yang tergabung dalam tim dosen Kimia Terapan. Dan selanjutnya kepada saudara-saudara mahasiswa yang telah hadir di dalam forum ini di Zoom untuk melaksanakan kuliah umum mata kuliah Kimia Terapan. Saya di sini, Zonalia Fitriza, akan menjadi moderator untuk sesi pertama pada kuliah umum Kimia Terapan ini. Oke, pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya kepada kita bersama, sehingga kita bisa berkumpul dalam forum ini walaupun tidak dengan tatap muka, namun tetap bisa berkomunikasi pada forum ini guna melaksanakan kuliah umum untuk mata kuliah Kimia Terapan pada tahun 2020 ini. Selamat beriring salam, marilah kita hadiahkan kepada junjungan kita, yakninya Nabi Muhammad SAW. Baiklah, untuk tidak memperpanjang lagi karena kuliah kita tadi direncanakan pada jam 9 dan sekarang sudah jam 9.15, saya akan menjelaskan sedikit mengenai kuliah umum untuk mata kuliah Kimia Terapan ini. Jadi, kuliah umum mata kuliah Kimia Terapan ini akan kita laksanakan 2 hari, yaitu pada tanggal 5 September 2020, yaitu hari ini, dan pada tanggal 12 September 2020. Jadi, kuliah umum ini merupakan rangkaian dari perkuliahan kita untuk mata kuliah Kimia Terapan. Dan seperti kita ketahui bahwa untuk kuliah Kimia Terapan ini ada 9 kelas paralel, sehingga untuk tatap muka sebenarnya bisa juga dilaksanakan oleh dosen masing-masing, namun untuk di Kimia Terapan ini kami sudah bersepakat tim Kimia Terapan untuk melaksanakan kuliah umum untuk semua mahasiswa yang mengambil mata kuliah Kimia Terapan. Jadi 2 hari yang akan kita laksanakan mata kuliah kimia umum ini merupakan pertemuan. Sebenarnya pertemuan pertama sampai pertemuan keempat, mohon maaf jika ini salah, mungkin nanti akan dijelaskan oleh narasumber kita. Jadi kami mohon kepada saudara mahasiswa semuanya untuk mengikuti kuliah umum ini karena ini merupakan rangkaian perkuliahan Kimia Terapan untuk semester ini. Nanti untuk absennya akan dibuatkan oleh dosen masing-masing pada e-learning masing-masing, sehingga mahasiswa dapat mengisi kehadirannya untuk forum ini. Baik, untuk tidak memperpanjang mukadimah lagi, saya akan membacakan mengenai acara kita pada hari ini. Yang pertama adalah pembukaan dari pembukaan yang sedang berlangsung. Kemudian pada tanggal 5 September 2020, jam 9 sampai jam 10.30 seperti yang direncanakan, berarti sekitar 1 jam dari sekarang, itu akan dilaksanakan perkuliahan yang akan disampaikan oleh Ibu Eka Yusmaita MPD dengan materi perkuliahan gambaran umum kimia terapan dan terapan ilmu kimia dalam bidang pangan, pertanian, kesehatan, dan kecantikan. Setelah 1 jam perkuliahan ini, kemudian akan dilaksanakan tanya jawab. Nah, pada jam 10.30 sampai 11.45 nanti, pembicara kita atau dosen kita yang akan kuliah adalah Profesor Dr. Minda Azhar MSI, yang akan dimoderatori oleh Bapak Umar Kalmarnizar MSI PhD dengan perkuliahan proses teknologi pengolahan pada industri pangan dan kemudian dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada tanggal 12 September 2020, jam 9 sampai jam 10.30 akan diberikan perkuliahan oleh Bapak Dr. Andas Iswendi MS
dengan yang dimoderatori oleh Ibu Faizah Qurrata Aini MPD dengan materi proses teknologi pengolahan pada industri pertanian yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Pada jam 10.30 sampai 11.45 itu oleh Ibu Mailendra Mulia MSI yang dimoderatori oleh Ibu Eka Yusmaita MPD yang dengan materi proses teknologi pengolahan pada industri kecantikan dan kesehatan yang dilanjutkan dengan tanya jawab. Jadi kami mohon kepada saudara-saudara mahasiswa semuanya untuk benar-benar mengikuti perkuliahan ini dan untuk lebih lanjutnya gambaran umum mengenai kimia terapan dan terapan ilmu kimia dalam bidang pangan, pertanian, kesehatan, dan kecantikan akan disampaikan oleh Ibu Eka Yusmaita MPD. Kepada Ibu Eka dipersilahkan. Terima kasih kepada Ibu Zonalia Fitriza atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, suara Ibu cukup terdengar oleh mahasiswa lain? Dengar, Bu. Dengar, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin share screen terkait dengan overview ataupun gambaran umum untuk mata kuliah kimia terapan. Sudah terlihat slide Ibu? Sudah, Bu. Ya, yang terhormat Ibu Ketua KBK untuk kimia terapan dalam hal ini adalah Ibu Profesor Minda Azhar, kemudian dosen pengampu mata kuliah kimia terapan yang nanti akan Ibu rinci lagi siapakah dosen-dosen pengampu pada mata kuliah kimia terapan ini. Pada kesempatan ini sebenarnya Ibu adalah pemateri kedua. Pemateri utama itu adalah Bu Iryani. Berhubung Bu Iryani sekarang juga ada kegiatan dan jadwal bentrok dengan perkuliahan kimia pangan. Jadi pada kesempatan ini Ibu mencoba untuk memberikan gambaran terkait dengan apa yang akan kita lakukan selama 1 semester depan untuk mata kuliah kimia terapan. Pada gambar awal ini adik-adik akan melihat, oh ada berfest foaming powder, apaan sih itu? Kemudian ini kue atau apa nih? Kemudian ada pizza, kemudian ada sabun. Nah ini bukan kue ya adik-adik, ini adalah soap bar, sabun batangan. Dan ya secara garis besar nih adik-adik akan tahu kita seperti apa di mata kuliah kimia terapan untuk 1 semester ke depan. Nah nanti juga akan berbasis project, akan ada project yang akan adik-adik kerjakan dan menghasilkan suatu produk. Nah kita awali dulu untuk dosen pengampu mata kuliah ini. Ada Profesor Dr. Minda Azhar MSI, Bu Dr. Randa Iryani, Bapak Dr. Andus Indi, Ibu Fitri Amelia PhD, Bapak Umar Kalmar PhD, Ibu Faizah Qurrata Aini MPD, Ibu sendiri, kemudian Ibu Zonalia Fitriza, Ibu Mailendra Mulia, dan Ibu Okta Suryani. Nah ini adik-adik tentu mungkin sudah ada grup-grup WhatsApp-nya ataupun sudah tahu teman sekelasnya. Jadi diharapkan bisa menghubungi teman-temannya yang belum hadir hari ini untuk segera masuk. Karena seperti yang disampaikan oleh Ibu Zonalia Fitriza tadi, ini merupakan bagian dari mata kuliah kita, pertemuan 1 dan 2. Jadi kalau seandainya adik-adik tidak hadir hari ini, ya bisa jadi itu absennya untuk hari ini tuh, dan di 2 pertemuan ke depan itu kosong. Jadi ingatkan teman-teman yang lain yang belum hadir untuk segera hadir. Kemudian selama 1 semester ke depan kita akan mempelajari apa?
Mungkin adik-adik sudah melihat di e-learningnya masing-masing, itu sudah diuploadkan RPS-nya. Sudah pada upload semua RPS kimia terapannya? Sudah, Bu. Oke, sudah ya. Jadi Ibu tuliskan kembali dan memberikan titik tekan terkait dengan ini loh yang akan kita lakukan selama 1 semester ke depan, karena tujuan ataupun capaian yang ingin dicapai pada saat mata kuliah kimia terapan ini adalah mahasiswa mampu untuk mendesain, melakukan eksperimen, menghasilkan produk dengan menggunakan pengetahuan dasar kimianya dan dapat mengembangkan kemampuan berwirausaha. Nah, inilah yang menjadi sesuatu gebrakan baru di semester ini yang membedakan mata kuliah ini dengan mata kuliah kimia terapan semester lalu. Karena tujuan dari mata kuliah ini adik-adik harus mampu mendesain, kemudian lakukan eksperimen, dapat produknya, dari produk yang sudah diperoleh itu berdasarkan keilmuan kimia adik-adik pula, adik-adik uji produknya, kualitasnya seperti apa, kemudian spesifikasi dari produk itu nanti seperti apa. Kalau seandainya sudah terstandar, udah bagus, ya lakukan kegiatan wirausaha untuk produk yang dihasilkan. Itu yang membedakan mata kuliah semester ini dengan mata kuliah semester lalu untuk kimia terapan. Kemudian ini gambaran secara garis besar RPS dari kimia terapan. Bagian satu ini hari ini akan Ibu jelaskan tentang gambaran umum kimia terapan, kemudian terapan ilmu kimia dalam bidang pangan, pertanian, kesehatan, dan kecantikan. Kemudian juga nanti di bagian pertemuan kedua itu nanti Profesor Minda juga akan menjelaskan terkait dengan proses pengolahan yang bagian pertamanya, itu proses teknologi pengolahan pada industri pangan. Sebagai contoh itu nanti ada nata de coco dan lain sebagainya. Kemudian di pertemuan Sabtu minggu depan itu akan dijelaskan terkait dengan proses teknologi pengolahan industri pertaniannya berupa pupuk cair atau biopestisida. Kemudian di tanggal 12 tersebut juga akan menjelaskan terkait dengan proses teknologi pengolahan pada industri kecantikan. Sebagai contoh nanti adalah pembuatan sabun. Di 2 minggu ini kuliah kita akan dilakukan secara daring dan secara bersama-sama seperti ini. Nah, di minggu keempat, 5, 7, ini minggu keempat, ini gambarannya akan kita akan mendatangkan orang yang expert di bagian packing produk, kemudian orang yang expert terkait dengan teknik pemasaran, seorang yang ahli kita datangkan, dan ini berupa kuliah umum lagi, masih di minggu keempat. Dan di minggu ke-5 sampai minggu ke-7 itu adik-adik sudah praktikum. Ya, praktikum dasar terkait dengan kimia terapan di bidang pertanian, kimia terapan di bidang pangan, dan kimia terapan di bagian kesehatan. Dan ini praktikum tatap muka. Kita akan melakukannya di laboratorium. Kemudian di minggu selanjutnya akan ada ujian tengah semester. Nah, ketika di minggu ke-5 sampai ke minggu ke-7, ini pengalaman belajar mahasiswanya adalah adik-adik tetap akan membuat laporan praktikum. Kemudian kalau seandainya dibutuhkan dokumentasi, itu bisa berupa video atau foto, itu nanti adik-adik lampirkan terkait dengan produk praktikum yang adik-adik hasilkan. Kemudian di minggu ke-8 sampai minggu ke-9, ini sudah disebut dengan praktikum mandiri. Adik-adik mampu memilih, mendesain, dan menentukan produk sebagai proyek dari kimia terapan.
Nah, ini adik-adik diharapkan mencari sumber literatur yang banyak, kemudian nanti berkonsultasi dengan dosen pembimbing terkait dengan judul dan prosedur praktikum. Jadi masing-masing pribadi nanti akan bisa berbeda dengan yang lainnya untuk judul praktikumnya. Kemudian di minggu ke-10 sampai 11 ini adalah mahasiswa mampu membuat produk sesuai dengan proyek kelompoknya, menganalisis produk sesuai dengan standar nasional Indonesia, kemudian melakukan karakterisasi terkait dengan produk tersebut. Dan ini juga masih eksperimen. Di minggu ke-12 sampai ke-13 ini merupakan pembuatan produk lagi. Pembuatan produk sesuai dengan hasil quality control, kemudian adik-adik lakukan pengkalkulasian terkait dengan berapa biaya yang dihabiskan untuk membuat satu produk. Kemudian kalau dipasarkan kan dengan berapa jumlah pasar yang ingin dicapai, berapa perhitungan biayanya secara besar. Kemudian lakukan pemasaran produk secara offline ataupun online. Sebentar ya, adik-adik. Ya, ini gambaran untuk perkuliahan kimia terapan. Jadi memang adik-adik diminta untuk ya bereksperimen, kemudian menghasilkan produk, kemudian dengan menggunakan pengetahuan dasar kimianya, ya kembangkan produk tersebut, uji kualitas produk tersebut, dan lakukan kegiatan wirausaha untuk produk yang telah dihasilkan. Nah, masuk pada overview dari kimia terapan tadi, Ibu angkatkan tentang pengetahuan dasar kimia yang harus adik-adik kuasai, kemudian adik-adik melek terhadap dengan pengetahuan dasar seperti ini, keilmuan yang sudah saya peroleh saat berkimia organik kah, kimia analitik kah, kimia fisik, kimia anorganik, maupun biokimia, ada rasa sense kimiawannya, kemudian berupaya bereksplorasi terkait dengan apa yang sudah dipelajari. Sebagai contoh, berdasarkan deskripsi mata kuliah kimia terapan tadi ya, dengan pengetahuan dasar kimia adik-adik tadi, adik-adik membuat suatu produk dan desain produknya. Ini di kimia organik, adik-adik ada membahas tentang kimia bahan alam. Nah, salah satu bahan alam nanti yang akan adik-adik kaji misalnya Papindus rarak atau buah yang dikenal dengan buah lerak. Ketika adik-adik cari sumber literaturnya, oh ternyata buah lerak ini saponinnya sangat tinggi. Dan ini merupakan salah satu alternatif penggunaan deterjen ataupun sabun cuci yang ramah lingkungan. Kita sebagai seorang kimia ngeh ataupun melek terhadap ini, kemudian kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, ini contohnya, ini yang Ibu fotokan, ini ember cucian Ibu lagi mencuci baju. Ya, dengan buah leraknya. Nah, sebagai seorang kimia tahu buah lerak ini ada kandungan saponinnya, kemudian buah lerak juga memiliki antibakterinya. Ketika dijadikan sabun cuci, dia sudah cukup bagus daya bersihnya. Dan berdasarkan beberapa literatur yang dibaca, buah lerak ini sangat bagus untuk kain-kain batik. Pencucian untuk kain-kain batik, sehingga warna ataupun kualitas warna ketika mencuci dengan sabun lerak ini akan terjaga dan sangat bagus. Dan di rumah Ibu sudah menerapkan untuk menggunakan deterjen ramah lingkungan ini dari buah lerak. Ini bentuk sense-nya kita sebagai seorang kimiawan, ya kita
tahu keilmuannya, kita kaji lebih dalam, kemudian kita terapkan, dan ini kalau sampai dipasarkan bisa jadi ini dalam bentuk sabun deterjen cair dari konsentrat buah lerang. Ya, tinggal nanti lagi adik-adik uji daya busanya seperti apa, kemudian daya bersihnya seperti apa, dan lain sebagainya. Ini ada yang mengacungkan tangan. Kita nanti ini ya adik-adik ada sesi diskusi terakhir, jadi diharapkan catat dan dengarkan dulu penjelasan. Kalau seandainya ada yang ingin ditanyakan, dicatat dulu. Ya, Mariana Dwika nih acungkan tangan. Dipending dulu ya, Mariana. Kemudian pengetahuan dasar kimia apa lagi? Misalnya pengetahuan dasar ketika adik-adik belajar di biokimia. Nah, di biokimia kan ada belajar tentang reaksi saponifikasi. Kemudian sebagai seorang kimia, kita paham, dengan mereaksikan lemak atau minyak ditambah basa, itu akan menghasilkan sabun dan gliserol. Kita tahu bagaimana persamaan reaksinya, kita tahu bagaimana perhitungan teoritis, kalau kita cari secara stoikiometriknya, kemudian kita bisa menghasilkan produk sabun tersebut. Dan ini lagi-lagi adalah produk sabun di rumah Ibu yang sudah Ibu coba membuat sabun sendiri, terutama untuk sabun mandi, kemudian sabun cuci serbaguna. Dan ini pun menjadi dasar ketika ada suatu kasus anak Ibu yang pertama itu agak sensitif kulitnya. Dan dokter menjudge itu dermatitis atopik Ibu, nggak boleh sembarang sabun. Maka bereksplorasilah Ibu untuk kira-kira sabun apa ya yang ramah anak, kemudian Ibu bisa membuat dan meraciknya dengan bahan yang seperti apa. Nah, ketika kita menjadi seorang kimia dan belajar biokimia, kita sudah mempelajari reaksi saponifikasi, kita tinggal memikir dan mencoba merubah-rubah komposisi dari minyak. Misalnya kalau seandainya kulit yang sensitif itu kan minyaknya nggak bisa minyak dari minyak sawit, ataupun itu harus menggunakan VCO atau dari minyak avocado oil. Nah, itu yang sangat bagus untuk kulit bayi. Makanya Ibu coba ramu, kemudian dengan keilmuan kimia, oh ini harus ditambah dengan basanya itu natrium hidroksida. Kenapa tidak KOH? Nah, kalau KOH nanti seperti apa jadi sabunnya? Nah, kita sebagai seorang kimia harus paham untuk itu. Kita harus melek terhadap keilmuan dasar kimia. Ya, tadi banyak mahasiswa yang bersuara. Ya, mohon maaf tadi di-unmute semuanya. Ya. Jadi harapkan adik-adik bisa memperhatikan ya dan menggali lagi terkait dengan ini udah pada tahun akhir. Mohon maaf sebentar dan Ibu sudah Eka. belajar kimia organik, kimia anorganik, kimia fisik, biokimia, kimia analitik. Jadi mencobalah untuk berpikir apa sih yang sudah saya pelajari selama ini dan apa yang bisa saya terapkan dalam kehidupan sehari-hari ketika sudah mempelajari keilmuan dasar kimia tersebut. Nah, ini produk sabun Ibu yang hitam ini dari arang aktif, Ibu campurkan bahannya. Kemudian yang agak kehijau-hijauan ini dari serbuk daun bidara. Nah, kita tahu manfaat bidara itu seperti apa, kemudian kualitas sabun dengan bidara itu nanti sabunnya cocok untuk kulit yang seperti apa, maka lakukanlah melakukan eksperimen beragam
bahan alam yang ada di sekitar kita manfaatkan, kemudian kita olah dan jadikan suatu produk kimia yang sangat bermanfaat. Jadi hilangkan justifikasi bahwa kimia itu berbahaya. Kita harus memberikan suatu solusi bahwa kimia itu sangat memberikan solusi untuk segala hal kehidupan kita. Nah, ketika kita sudah mempelajari seperti pada mata kuliah biokimia, dan kita ingin membuat suatu produk, ingat, saat praktikum ini adalah sesuatu hal yang sering kali ditanyakan. Ketika menggunakan natrium hidroksida, bagaimana sifat fisika dari natrium hidroksida tersebut? Bagaimana sifat kimia dari natrium hidroksida tersebut? Kita sebagai seorang kimia, itu harus paham dan mengerti terkait dengan sifat fisik maupun sifat kimia dari produk yang ingin kita buat. Kalau seandainya kita bukan, kalau dari orang awam ya udah ini campurkan aja basah dengan minyak, nanti ini pasti akan jadi sabun. Kalau seandainya dia tidak mengetahui bahwa natrium hidroksida itu sangat bersifat korosif, kemudian juga reaksinya adalah reaksi eksoterm, maka kalau tidak tahu masukkan air dulukah atau natrium hidroksida dulukah? Nah, ketika melakukan membuat larutan natrium hidroksida. Nah, sebagai seorang kimia, kita paham dengan keilmuan kimianya, kita tahu bahwa oh, ini sediak airnya dulu, baru dituangkan nanti seruk dari natrium hidroksidanya. Nah, natrium hidroksida dalam pembuatan sabun ini kalau terbalik, natrium hidroksidanya sudah kita timbang, kemudian kita langsung masukkan air, maka ya akan ada terjadi letupan kecil. Dan itu bisa membahayakan. Nah, sebagai orang kimia, kita harus paham dan mengerti ketika melakukan eksperimen terkait dengan suatu produk, bagaimana sifat fisik, sifat kimia, kemudian paham lagi, kaji lagi terkait dengan MSDS dari masing-masing bahan. Ini hazard simbolnya nanti seperti apa? Dia bersifat eksplosifkah atau dia bersifat korosif? Jadi ketika melaksanakan praktikum ini pun sudah tahu dia bersifat korosif, berarti adik-adik harus menggunakan sarung tangan. Kemudian adik-adik harus menggunakan masker. Jadi pahami sifat kimia dan sifat fisika dari produk yang akan dikerjakan nantinya. Kemudian contoh lainnya, ini masih di biokimia. Orang umum ataupun orang yang bukan dari jurusan kimia pasti tahu dengan susu jagung itu seperti apa pembuatannya, proses pengolahannya seperti apa. Tapi tahukah mereka terkait dengan susu jagung itu ataupun susu mengandung banyak protein? Nah, ketika pengolahannya yang tidak tepat akan terjadi proses denaturasi pada protein tersebut. Nah, apa itu proses denaturasi? Nah, seorang kimia dengan tahu dengan keilmuan kimia kita akan tahu, oh, karena kita anak kimia dalam proses pengolahan pangan, ini apalagi produknya susu, agar tidak terjadi ataupun agar tidak pecahnya protein ataupun rusaknya protein, maka proses pemanasan itu tidak boleh sembarangan. Harus ada pengukuran suhu terkait dengan ketika kita melakukan proses pembuatan susu. Dalam hal ini susu jagung yang sudah Ibu pernah buat juga. Dalam proses pembuatannya itu atur suhunya tidak lebih dari 70 derajat Celcius. Kalau di atas itu bagaimana nanti, Bu? Ya, bisa jadi gagal produknya. Karena produk yang dihasilkan itu tidak homogen, kemudian rasanya juga tidak terlalu enak, dan kandungan proteinnya sudah rusak. Jadi, kita harus
Harus paham terkait dengan ketika mengerjakan dan bereksperimen terkait dengan produk kimia terapan dalam kehidupan sehari-hari, kita harus juga gali lebih lanjut lagi untuk produk tersebut, hal-hal apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dan reaksi kimia apa yang terjadi kalau seandainya ada pengaruh tekanan, ada pengaruh suhu yang di bawah atau di atas standar. Atau reaksi kimia apakah yang terjadi kalau seandainya ada penambahan zat, warna, ataupun zat yang membuat kualitas produk bisa lebih stabil. Nah, ketika kita melakukan penambahan bahan-bahan aditif itu, kita harus paham juga penambahan itu akan berakibat apa terkait dengan produk kita. Jadi tidak hanya sekedar untuk menghasilkan produk yang dari tampilan bagus, dari rasa tidak, tapi kita juga harus memikirkan bagaimana produk tersebut kualitas isinya juga memberikan kualitas yang kalau dari segi gizinya itu gizi yang terbaik. Kemudian kalau seandainya dari segi tampilan, ya tampilannya tersebut kebermanfaatannya akan bisa bertahan lama. Tidak mudah patahkah, atau seandainya adik-adik ada menghasilkan suatu produk dalam bentuk barang-barang yang ingin dilakukan proses, contohnya nanti ini di kimia anorganik misalnya, proses electroplating dan lain sebagainya. Jadi adik-adik harus paham bagaimana menjaga kualitas dari produk tersebut. Nah, ini keilmuan kimia fisika juga. Ketika adik-adik sudah mempelajari kimia fisika, ini Ibu mengambil salah satu contoh ataupun sampelnya saja ya adik-adik. Ini bisa digali lebih luas lagi, digali lebih dalam lagi, baca referensinya, kemudian temukan apa yang bisa saya ciptakan untuk produk saya. Ini di kimia fisika ada dosen kita juga yang penelitiannya terkait dengan solar cell, kemudian mengcombine antara TiO2 dengan grafit dan lain sebagainya, silakan plat dari panel suryanya. Nah, ketika kita belajar kimia fisika, kemudian adik-adik terpikirkan untuk membuat ini, kira-kira produknya akan didesainnya seperti apa, kemudian akan diletakkan untuk apa, kegunaannya nanti untuk hal-hal apa saja. Nah, ini salah satu contoh panel suryanya ini digunakan untuk menjadi sumber listrik gerobak dorongnya, tetapi gerobak ini sudah banyak multifungsi. Ketika ada musiknya hidup ya dengan sumber listrik dari panel suryanya. Kemudian ada proses packing yang membutuhkan mesin packingnya, itu di gerobak ini sudah menggunakan energi listriknya dari panel surya. Jadi ketika kita menemukan kasus, kemudian kita temukan sesuatu hal yang di sekitar kita, ya coba naikkan antenanya. Oh, ini bisa dikaitkan dengan kimia loh, keilmuan kimia kita loh, dan itu kaji lebih dalam, apakah itu kimia fisikanya mau dikaji, biokimianya, kimia anorganik, ataupun kimia analitiknya. Nah, ini seperti yang Ibu sampaikan tadi ya, misalnya di kimia anorganik, adik-adik nanti menghasilkan suatu produk untuk penyembuhan ataupun melakukan proses electroplating. Jadi perempuan yang dapat ada memiliki cincin, kalau udah kusam cincinnya ya udah, jangan nggak usah perlu ke pasar pula untuk melakukan penyepuhannya. Kita orang kimia ya udah bisa nyepuh sendiri kan, nah, gitu. Jadi sesuatu hal yang di sekitar kita anak kimia dan kita tahu prosesnya, lakukan, bereksperimenlah, gali lebih lanjut terkait keilmuan kimia kita, sehingga adik-adik bisa menyatakan di diri masing-masing, aku bangga loh jadi anak kimia, aku bisa ini, dan bisa lain sebagainya. Kemudian juga di kimia analitik, ini juga ada penelitian dosen di analitik ya, untuk
melakukan dari kulit udang. Kulit udang itu diolah, kemudian selama ini kan itu menjadi limbah dan nggak ada dimanfaatkan sama sekali. Kemudian dengan keilmuan kimia kita bikin kulit udang itu berbentuk kitosan. Dan kitosan tersebut dijadikan menjadi edible coating. Edible coating ini apa fungsinya? Ya fungsinya untuk membuat makanan, buah itu bisa bertahan lama dengan pelapisan tipis yang dilakukan pada buah tersebut. Nah, lapisan tipis ini aman tidak untuk termakan? Atau orang lupa untuk mencucinya, kalau seandainya langsung makan nanti aman tidak? Berbahaya tidak? Nah, ini yang menjadi catatan kita semua untuk ya berupayalah untuk memberikan suatu alternatif ataupun solusi yang memang itu sangat aman untuk lingkungan kita semua. Karena beberapa kasus yang Ibu temukan untuk buah ini banyak yang melakukan pelapisannya dengan lapisan lilin. Ya, kalau seandainya adik-adik sudah beli buah apel, kemudian ambil pisau ya, kemudian coba gerus-gerus itu, nampak itu lapisan lilin dan ini tidak semua apel juga, tapi ada yang melakukan seperti itu. Agar buah apelnya ditaruh di atas meja selama 4 bulan pun nggak akan pernah busuk-busuk. Karena memang dia sudah dilapisi oleh lapisan tipis yang membuat kulit dari buah tersebut bisa tahan lama dan isi dalam buah itu pun bisa lebih tahan lama juga. Nah, ini yang menjadi suatu hal yang harus kita naikkan antena kita terkait dengan keilmuan dasar kimia kita, apa yang ingin digali, kemudian ya kita coba bereksperimen. Nah, ini tahapan kedua yang kita lakukan dari overview mata kuliah. Adik-adik harus paham keilmuan kimianya seperti apa, kemudian lakukan eksperimennya. Nah, ini terkait dengan eksperimen di bidang pangan yang pernah Ibu lakukan itu membuat susu jagung, kemudian eksperimen di bagian kecantikan. Itu di rumah itu sudah ready, ada sabun dan sampo bar. Jadi Ibu sudah menggunakan produk buatan sendiri untuk sabun yang digunakan untuk mandi sehari-hari. Kemudian deodoran, itu deodoran Ibu nggak ada lagi pakai yang merek Rexona kah atau merek apalah kayak gitu ya. Tapi kita sudah bisa menghasilkan produk sendiri dan kita tahu zat yang kita gunakan apa, kemudian dia akan ramah untuk kulit kita. Dan alhamdulillah ini menjadi suatu hal yang tercerahkan ketika Ibu menjadi mendalami ilmu kimia, mencoba untuk bereksperimen dan mencobanya langsung ke diri sendiri. Ada suatu kepuasan batin yang kesenangannya itu nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata, karena kita merasakan kebermanfaatan dari apa yang kita ketahui, bahan-bahan kimia apa yang kita gunakan. Kemudian kita tahu bahwa bahan-bahan tersebut cukup ramah untuk kulit atau cukup ramah untuk lingkungan. Seperti sabun ini kalau seandainya dibuang air cuciannya ke saluran air itu aman. Atau sabun habis nyuci baju tadi dijadikan untuk nyiram bunga pun, karena kita tahu bahwa bahan-bahan yang kita gunakan itu sudah ramah lingkungan. Dan pasta gigi. Pasta gigi ini juga menjadi suatu sudah ada beberapa bahan yang Ibu kumpulkan, tapi produknya belum sempat untuk Ibu uji cobakan karena memang beberapa hal terkait dengan bahan pasta gigi ini Ibu pun mengolahnya dari sesuatu hal yang ada di lingkungan kita. Seperti adik-adik tahu dengan kulit dengan telur. Nah, kulit telur itu kan selama ini dibuang saja. Nah, sekarang Ibu sedang mencoba untuk kulit telur itu dikeringkan, kemudian di blender sehingga menghasilkan ukuran yang sangat halus. Ini menjadi suatu bahan penambah untuk pasta gigi nantinya, karena
ketika kita menjadi seorang kimia dan tahu dengan keilmuan kimia, kita akan berpikir apa sih kandungan dari kulit telur tersebut, mengapa dia sangat memiliki daya bersih dan bermanfaat untuk gigi. Nah, ketika kita tahu, ini bahan tambahannya bisa kulit telur, ini bahan tambahannya bisa dari arang aktif. Jadi beberapa bahan-bahan yang sudah kita ketahui fungsi dan manfaatnya, kita cobalah bereksperimen untuk membuatnya. Ini yang produk di rumah yang sudah Ibu coba sediakan juga, ya minimal sekali sebulan melakukan eksperimen, stok bikin sabun, stok untuk bikin deodoran, dan masih belum untuk dipasarkan. Mudah-mudahan nanti ke siapa dari adik-adik yang berminat bisa kita lanjutkan untuk proses uji kualitasnya, kemudian pemasaran dari produk ini. Kemudian juga di rumah, Ibu sudah melakukan memulai dari diri sendiri untuk minim sampah. Jadi segala sampah-sampah organik itu masuk ke dalam tong komposter. Nah, dari sampah habis masak masuk sini, kemudian sampah habis nyapu halaman juga masuk ke sini. Kemudian nanti didiamkan beberapa minggu, ditambahkan bioaktivatornya. Bioaktivator juga bikin sendiri. Kita bisa membuatnya dari nasi basi yang difermentasi sehingga menghasilkan suatu produk yang bisa dikenal dengan sebutan MOL, mikroorganisme organik lokal. Nah, ini menjadi satu bioaktivator untuk mempercepat proses pengomposan ini terjadi. Jadi ketika udah masukin sampah, semprotkan bioaktivatornya dan menghasilkan ini pupuk padat dari sampah organiknya. Kemudian ini ada selang di bawahnya ini merupakan pupuk cair. Nah, ini sudah mencoba untuk diterapkan juga di rumah, dan harapannya pun kalau dari komposter ini uji kualitas pupuk cairnya, jika sudah sesuai dengan standar nasional, ya udah nanti packing, kemudian wirausahakan jual produk pupuk organik cairnya. Nah, tapi niat awal kita adalah mencoba untuk memberikan kebermanfaatan terkait dengan apa-apa yang ada di sekitar kita, kemudian mencoba untuk memulai hidup minim sampah, dan kita orang kimia tahu ini reaksi apa yang terjadi ketika komposter didiamkan selama 4 minggu. Kemudian kandungan pupuk organik cairnya, nitrogennya berapa persen, karbonnya berapa persen, fosfornya berapa persen, ini bisa kita kaji lebih lanjut. Nah, sebagai seorang kimia itu tidak semata-mata ya udah ada sampah masuk dalam tong sampah, hasilkan pupuk organik, hasilkan padat. Tidak sebatas itu. Tapi kita perlu mengkajinya lebih dalam, bagaimana kualitas dari pupuk organiknya, bagaimana kualitas dari komposnya. Kemudian berpikir ke depan juga, oh ini bisa jadi suatu wirausaha. Ya, seperti itu. Bisa nih enggak ya diklik? Bu Zana ingatkan nanti ya kalau waktunya habis nih jam. Masih Bu, lanjutkan Bu. Masih bisa, masih untuk penyampaian materi. Ya, terlihat video yang Ibu putarkan? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Belum, Bu. Masih slide yang sama, Bu. Belum, Bu. Belum ya. Padahal Ibu Belum, sudah Bu. memputarkan video. Belum, Bu. Masih slide Bu Eka di depan tong sampah. Iya, Mbak. Nanti aja videonya karena ketika diklik di Ibu nampak, tapi ini Masih kayaknya Pak Edi sebagai model, sebagai brand ambassador. Susu jagung. Nanti terakhir jika ada waktu lebih lanjut bisa ditampilkan video di terakhir penyampaian, karena ini masih ada beberapa aspek lagi. Takutnya Ibu stop screen yang ini baru buka video, lama juga waktunya.
Ya, tapi ini ketika klik yang susu jagung ini, videonya mulai dari proses pembuatannya, proses uji organoleptik atau uji tingkat kesukaan dari susu jagungnya, sampai pemasaran di berbagai expo yang pernah ada. Jadi seperti itulah tahapan-tahapan nanti ketika memang sudah produk, kemudian kita uji kualitasnya, kemudian kita pasarkan. Sama halnya juga dengan yang sabun dan deodoran dan pasta gigi ini. Jadi eksperimennya seperti apa, kemudian uji kualitasnya seperti apa, pemasarannya nanti adik-adik harus memikirnya seperti apa. Kita lanjut. Nah, ini ketika sudah eksperimen tadi, seperti yang Ibu sampaikan, ini baru sebagian kecilnya dari pengujian-pengujian yang adik-adik lakukan di laboratorium. Bisa kalau untuk sabun ada uji busanya, uji kesadahan sabunnya. Kemudian untuk susu itu ada uji protein nanti seperti apa. Kemudian untuk produk pangan, uji organoleptiknya seperti apa. Kemudian untuk produk yang cukup keras dihasilkan seperti nanti menghasilkan electroplating untuk sebuah itu ada harus pengujian keelastisitasannya seperti apa. Itu dilakukan di laboratorium. Nah, ini deskripsi mata kuliah yang terakhir di bagian deskripsi mata kuliah kimia terapannya itu ada harus mampu mengembangkan kemampuan berwirausahanya. Jadi produknya udah ada, ya dipasarkan dan dikenalkan kepada khalayak ramai. Ini salah satu dokumentasi, ada Bu Iriani, ada Pak Wen juga, ini tim produk kewirausahaan atas nama Atoms ya. Di sini alhamdulillah udah tersertifikasi produknya, sudah dapat sertifikat keamanan penyuluhan pangannya, kemudian sudah dapat nomor PIRT dari produk. Nah, salah satu yang akan diterangkan di minggu keempat ini juga nantinya terkait dengan bagaimana proses prosedur dalam pemerolehan sertifikat baik PIRT maupun BPOM dan halal produk. Jadi kalau seandainya kita sudah tersertifikat seperti itu produk yang kita miliki, produknya sudah layak untuk dipasarkan di supermarket kah ataupun di mart dan lain sebagainya. Nah, ini sudah ada nomor PIRT-nya, ada 3 produk di tim Ibu dengan Pak Iswendi yang sudah memperoleh sertifikat PIRT, puding sedot jagung sudah ada PIRT-nya, kemudian pizza jagung sudah ada juga PIRT-nya, dan susu jagung juga sudah ada PIRT-nya. Ini Expo Sains MIPA dalam memperkenalkan produk-produk kimia terapan. Nah, hasil akhir pun adik-adik bisa memperoleh suatu publikasi di jurnal terkait dengan pencatatan terkait dengan kualitas uji produk adik-adik. Jadi ini juga sesuatu hal yang harus adik-adik tulis di logbook ketika melakukan eksperimen di laboratorium, sehingga ya bisa jadi datanya bagus, ya adik-adik publikasi. Nah, ini adalah suatu bentuk kesyukuran kita sebagai seorang yang pernah mengenal kimia, merupakan bagian dari kimiawan, mampu menerapkan keilmuan kimia kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, lebih dan kurang ya seperti itu nanti di mata kuliah kimia terapan. Kita paham keilmuan kimia, kemudian kita telusuri lebih lanjut, ingin menghasilkan dan mendesain produk apa, kemudian kita uji kualitas produknya, siap untuk dipasarkan. Sekian dari Ibu, makasih Bu Zana. Pemaparan dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mengajar anak. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Terima kasih kepada Bu Eka atas penyampaian kuliahnya tadi. Untuk selanjutnya, untuk setengah jam ke depan, pada materi yang disampaikan oleh Ibu Eka, kami persilakan kepada saudara-saudara mahasiswa yang mungkin ada pertanyaan terkait penjelasan tadi. Silahkan untuk bagi yang ingin bertanya, silahkan meng-unmute dan menekan angkat tangan ya pada Zoom.
Jadi saya bisa mendeteksi siapa yang akan bertanya dan kami akan pilih nanti siapa orangnya. Kami persilahkan untuk meng-unmute. Dan Ada Ahmad Fajri. Ahmad Fajri mengangkat tangan Maaf ya. Bu, terpencet Bu. Terpencet tadi Bu. Ya udah langsung saja tanya Bapak apa betul pencet. Silahkan klik raise hand dan unmute. Ya, jika ada yang masih ingin ditanyakan terkait RPS perkuliahan, gambaran umum perkuliahan kimia terapan ke depannya, dan produk-produk kimia terapan yang akan dihasilkan nantinya, silahkan ditanyakan di awal ini. Kayaknya udah mengerti semua, Bu Zan. Oh ya, sepertinya begitu. Atau mungkin ada tambahan dari Bapak Ibu yang lain. Mungkin Bu Eka ya, kita persilakan kepada mungkin Bapak Ibu yang lain yang ingin menambahkan untuk sesi ini. Ada Bu Ir, ada Pak Wen, ada Bu Prof Minda, ada Bu Pit, ada Pak Umar, ada Bu Okta. Ya Bu, Bu Zona mungkin saya menambahkan. Silakan Ibu. Bu Minda dulu Bu, ya Bu Ir. Silakan Bu Minda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu sayangi, jadi kita bertemu di sini ya Nay, di dunia mata. Oke, nanti Anda di mata kuliah ini menghasilkan suatu produk, tetapi produk itu adalah produk yang berkualitas. Nah, untuk mencapai kualitas itu ada mungkin variabel-variabel yang Anda modifikasi dan Anda teliti. Data-data dari penelitian Anda itu Anda catat di logbook-nya. Anda catat, dan itu dikonsultasikan dengan pembimbingnya atau pembina mata kuliah gitu. Jadi Anda menyediakan satu buku untuk logbook ya, untuk catatan kimia terapan. Karena nanti waktu Anda membuat produk ada sesuatu yang Anda modifikasi, variabel bebas yang Anda modifikasi, atau temperaturnya Anda cobakan beberapa macam, itu hasilnya bagaimana, itu tercatat dengan rapi. Oke, terima kasih Bu Zona. Oke, terima kasih Ibu Prof. Mungkin Ibu Ir ada yang ingin ditambahkan Ibu, silahkan. Oke Bu Zona, terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama mohon maaf dulu ini buat anak-anak mungkin ya, anak semua dan tim dosen karena terlambat bergabung karena ibu kuliah dulu tadi pagi biokimia pangan. Oke. Ini pertanyaan dulu untuk ketua prodi, baik itu ketua prodi NK maupun pendidikan ini ya. Ini kan kimia terapan, mereka akan membuat berbagai macam produk dengan berbagai, kalau ibu sarankan nanti ada variabelnya, gitu ya. Saya bekerja ke dalam kelompok, jadi buatlah beberapa variabel untuk menghasilkan produk yang berkualitas. Nanti ini yang mau ditanyakan kepada ini, apakah hasilnya ini, mereka kalau sudah dapat hasilnya boleh enggak ini di submit mereka di suatu jurnal kita untuk syarat mereka bisa mengikuti kompre atau wisuda. Jadi artinya begini, yang dimasukkan kalau dulu Ibu tahu itu suatu artikel ilmiah, jadi yang disubmitkan itu ke jurnal untuk syarat dia bisa kompre, bukan hanya hasil penelitian atau skripsi mereka, tapi boleh misalnya mereka pernah ikut PKM misalnya, itu hasilnya bisa dimasukkan ke jurnal. Nah, apakah ini, karena mereka kan ini anak tahun akhir ini sebetulnya ngambil kimia terapan, nanti kalau mereka punya suatu produk yang bagus, mereka jadikan misalkan, dibaginya lah, misalkan gini, pembuatan kitusan dari tangkang ini, nah nanti penggunanya apa? Bermacam-macam, bisa untuk menurunkan kolesterol pada suatu daging, bisa sebagai pengawet. Jadi kalau mereka dalam satu kelompok itu ada 4, mereka bagi variabelnya. Jadi mereka tulis suatu artikel ilmiah, kita masukkan ke jurnal kita. Boleh apa tidak gitu.
Bapak Ketua Prodi. Enggak, Itu masalahnya didikan. ya. Kemudian yang kedua tentang saran untuk para mahasiswa. Saya andainya jawaban Prodi boleh nanti ya. Ibu harapkan nanti kalau saudara akan memilih suatu prosedur untuk membuat satu produk, pilihlah yang betul-betul itu menggunakan aplikasi kimia kita. Mungkin saudara akan gunakan instrumen di laboratorium nanti untuk pengukuran kualitas ya. Kemudian usahakan menggunakan bahan bakunya adalah seperti yang dikatakan Bu Eka tadi, dari limbah. Itu banyak sekali yang bisa kita olah. Jadi memang saudara harus banyak membaca jurnal gitu ya, baca artikel-artikel ilmiah. Jadi Ibu lebih kalau saudara memilih judul yang bahan bakunya itu kita ambil dari lingkungan yang selama ini dikatakan sebagai limbah. Tadi udah dikasih contoh oleh Ibu Eka, misalnya dari untuk membuat pupuk cair itu dari bahan-bahan organik, tapi dengan syarat seperti dikatakan Bu Eka tadi, kita harus tahu dulu komposisi kimia, sifat kimia dan sifat fisika dari bahan. Misalnya kita kalau mau bikin pupuk yang harus ada unsurnya itu nitrogen, fosfor, sulfur misalnya. Itu harus ada di pupuk. Misalnya pupuk NPK, ada kalium misalnya. Dicari secara literatur dulu, kalau ini kol ini jadi limbah, banyak ini, apa saja sih unsur-unsur yang terkandung di dalam suatu kol, atau dari misalnya limbah tomat, banyak macam kan itu limbah organik dari sayur-sayuran, karena Ibu udah pernah juga dengan Bu Anda melakukan pengabdian masyarakat pembuatan pupuk organik cair yang menggunakan limbah petani yang tidak digunakannya gitu ya. Itu satu. Jadi bahan apa kita mau produksi apa sih? Nah, kemudian harus tahu apa komposisi kimia dari bahan. Apakah itu ada komposisi kimia yang kita butuhkan untuk membentuk suatu produk. Nah, itu yang Ibu tekankan kalau saudara menggunakan limbah. Ini untuk para mahasiswa. Mungkin barangkali itu aja yang sebagai tambahan dari Ibu. Jadi kita lebih fokusnya ke ini ya, mengolah limbah mungkin. Ya, kalau bagi Ibu itu karena itu akan menjadikan lingkungan kita lebih lebih ya. Itu saran dari Ibu. Mungkin pertanyaannya mungkin bisa dijawab oleh Pak Umar atau Bu Fitri Amelia. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak, mungkin kita jawab dulu dari yang Bu Ir ya Pak. Mungkin Pak Umar dan Bu Fitri bisa menjawab ini dulu sebelum Pak Wen memberikan tambahan kepada Bapak dan Ibu Kaprodi. Pimpinan. Ya. Mohon maaf Bu Iriani, agak terputus-putus pertanyaannya tadi itu. Boleh diulang, Bu? Nggak boleh. Ini terkait ini Bu, kan kalau ada perlakuan yang diberikan nanti pada saat praktikum. Jadi ada inovasinya dari mahasiswa kita, dan itu mungkin bisa dijadikan sebagai artikel nanti. Jadi apabila artikel ini bisa mereka jadikan sebagai syarat untuk pengganti artikel sebelum kompre, apakah itu bisa? Begitu mungkin kira-kira pertanyaan akhir. Demikian ya Ibu? Begitu ya Bu? Iya. Iya benar Bu. Ya Bu Fitri dan Pak Umar mungkin untuk menanggapi ini. Ya, Pak Fitri atau saya? Silakan Pak Umar. Okay. Silakan Pak Umar Pak. Terima kasih Ibu Zona. Ya, sebelumnya memang boleh Bu Zona ya, sebelumnya memang boleh seperti ini. Jadi asalkan mahasiswa itu kalau dia lulus, ya dia tamat, memang diminta dia untuk menghasilkan satu karya tulis, ya karya tulis. Nah sebelumnya boleh dari review yang dia buat, ya tapi berdasarkan penelitiannya. Nah kalau untuk yang sekarang ini kan berarti dari mata kuliahnya ini ya. Mata kuliahnya ini yang dia buat, cuma nanti ketika dia membuat itu perorangan kah atau per kelompok?
Sebab nanti yang akan dihitung, yang diakui sebagai artikelnya itu adalah yang nama pertama gitu. Ya. Kalau dia berkelompok nanti siapa yang nama pertama, kedua dan ketiga seperti itu. Nah, tapi kalau mereka bisa menghasilkan berapa produk, ya, dan bergantian menjadi ininya, mungkin bisa kita pertimbangkan itu. Seperti itu. Silakan Upik kalau ditambahkan. Silakan Bu Fir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sejujurnya saya secara detail saya tidak bisa menjawab hal ini karena secara peraturan rektornya itu artikel kelulusan itu hanya didasarkan kepada skripsi dan mahasiswa pemenang PKM, dan mahasiswa pemenang PKM juga diperbolehkan hanyalah yang juara 1 tingkat nasional. Nah, apakah artikel ini diperbolehkan, artikel mata kuliah diperbolehkan atau tidak? Mungkin ini kebijakan dari masing-masing jurusan karena ini tidak diatur di dalam SK Rektor maupun panduan akademik. Saya rasa ada baiknya ini mungkin kita bawakan ke dalam rapat jurusan Bapak Ibu karena ini merupakan isu yang tidak dibahas di dalam SK Rektor. Mungkin saya hanya bisa menjawab sampai di sini Bapak Ibu. Baik, terima kasih Pak Umar dan Bu Fitri atas penjelasannya tadi. Demikian Ibu Ir. Oke, boleh menanggapi sedikit Bu Zona? Ya, silakan Ibu. Oke. Baik Pak Umar dan Bu Fitri, ya ini boleh ya. Mungkin ini akan menjadi suatu bahan pembicaraan nanti di tingkat di tingkat fakultas atau di tingkat pimpinan, karena ini di kimia terapan anak kita sebetulnya kalau dia bekerja membuat satu produk dengan sampai quality control itu sebenarnya mereka sudah dikatakan sebagai penelitian sebetulnya ini. Mereka akan melihat beberapa variabel, misalnya Ibu kasih contoh, mereka menentukan suatu produk diawali dengan mungkin memvariasikan bahan baku seperti yang dikatakan oleh Bu Eka tadi. Kita gunakan cangkang telur sebagai sumber kalsium karbonat. Pertama kita coba, apakah cangkang telur yang berasal dari telur ayam ras, cangkang telur yang berasal dari itik misalnya, cangkang telur yang berasal dari telur puyuh dan berbagai macam. Apakah dengan memvariasikan bahan baku mereka dapat suatu produk? Oh ternyata bahan yang berasal dari ini hasilnya loh, ini kualitasnya. Kalau itu misalkan mereka masing-masing menggunakan suatu judul, misalnya penggunaan cangkang telur ayam ras untuk ini bla bla bla. Nah, itulah untuk penggunaan ini banyak sekali kegunaannya. Kemudian yang satu lagi penggunaan cangkang telur itik untuk ini gitu ya. Tapi itu dari hasil proses mereka di laboratorium. Nah, itu yang Bu maksud Bu Fitri. Boleh tidak. Jadi jangan mata kuliah yang diangkatkan, tapi mereka sudah melakukan suatu proses yang sepertinya sudah sebahagian dari penelitian, sehingga mereka mendapatkan suatu hal yang ilmiah lah ya, yang punya data konkret. Itu yang suatu ilmiah harus ada datanya. Barangkali itu dasar Ibu menanyakan ini. Jadi tidak apa-apa, nanti Bu Fitri angkatlah di dalam rapat pimpinan, boleh enggak, tapi harus dimunculkan bahwa itu mereka sudah melakukan proses selama 1 semester untuk menghasilkan produk yang seperti ini. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ir. Mungkin untuk kelanjutannya mungkin bisa dibahas kemudian dengan Bu Pit dan Pak Umar ya Bu. Baik, untuk berikutnya kita persilakan kepada Pak Wen. Mungkin ada tambahan Pak? Silakan Bapak. Oh, oke. Terima kasih Bu Zona, ibu-ibu pengampu mata kuliah kimia terapan semester ini, dan juga saudara-saudara mahasiswa yang telah bergabung di sini. Saya lihat partisipannya ada 247 orang. Ya, terima kasih. Pertama, saya memberikan masukan ini. Di mata kuliah ini ada beberapa sesi, ya, sesi. Nah, diharapkan nanti jangan berbondong-bondong
untuk mengambil judul pada topik. Salah satunya misalnya kesehatan. Jangan berbondong-bondong ke sana. Karena ini tren sekarang udah dari 3 sesi kimia untuk kesehatan aja semua. Begitu. Kan tadi sudah dijelaskan sama Bu Eka, banyak bidang terkait kimia analitik, kimia organik, anorganik, biokimia, kimia fisik. Nah, seperti yang tadi disampaikan, ini kan bisa dibuat satu artikel nantinya. Ya, jadi kita terdistribusi sesuai dengan yang kita inginkan. Nah, nanti ini difasilitasi oleh dosen pengampu. Ya. Nah, kemudian lagi saya juga setuju ini ya bahwa kalau menurut rektor memang ini kan kimia terapan belum muncul ke permukaan. Karena ini bukan nasional kan. Kalau PKN kan muncul ke tingkat nasional. Jadi kita yang memunculkan ide ini para pimpinan. Kenapa? Karena dari proses yang mereka lakukan sampai karakterisasi itu suatu penelitian. Ya. Nah, seperti yang kita lakukan Bu Eka ya, diangkat menjadi jurnal. Bisa kok gitu. Nah, seandainya kita mulai melangkah sedikit dulu, mungkin kalau tidak bisa diangkat sebagai skripsi, tapi mudah-mudahan bisa lah minimal. Ya, jurnal yang dihasilkan itu merupakan suatu prasyarat mereka untuk bisa melaksanakan ujian skripsinya minimal. Tentu harapan kita ke depan bukan itu ya. Tahap pertama mungkin ini dulu. Mungkin orang belum bisa terima barangkali karena orang belum tahu apa sih kimia terapan itu. Yang orang tahu kan cuman bikin susu jagung apaan itu. Bikin tempe apaan itu. Tapi kan proses kimia dan variabel-variabel kita lakukan mereka nggak tahu kan. Nah disitulah namanya penelitian, treatment, perlakuan. Penelitian laboratorium. Ya. Nah, jadi untuk itu saya mengharapkan nanti ya seperti tadi variabel-variabel tadi setelah Anda gunakan nanti mahasiswa tolong semua aktivitas Anda catat dalam logbook. Nah, bisa saja misalnya seperti bikin sampo untuk busanya lebih bagus, ada beberapa bahan alam lidah buaya atau apa yang baru. Ya. Nah, kita bandingkan nanti. Kalau ada 4 variabelnya kan bisa nanti pengaruh ini terhadap karakterisasi sampo lidah buaya ini, berbahan baku lidah buaya, karakterisasi. Nah, ya, itu saya rasa tidak masalah. Cuman kita harus didukung dengan data ilmiahnya begitu. Jangan hanya cerita-cerita saja. Kita orang kimia harus tahu apa sih kok itu yang bagus, kenapa sih bagus. Nah, nanti kan dalam pembahasan itu yang kita lihat nantinya. Nah, kemudian juga kalau mengenai instrumen nanti itu nggak ada masalah ya. Kami sudah lakukan bahwa nanti ada mahasiswa kita ingin menguji GC ya atau yang ada di labor kita. Selagi itu praktikum, Anda tidak akan membayar. Nah, jadi jangan takut nanti. Yang penting prosedurnya kita ikuti. Hanya kita berikan laporan kepada kepala labor, ya, kami praktikum kimia terapan akan menganalisis misalnya kandungan logam dengan Pak Prof. Tarmizi misalnya. Biasanya kita disambut aja dengan baik itu. Karena ini merupakan instrumen itu adalah milik mahasiswa. Ya, dan jangan Anda itu dosen aja yang bekerja, enggak ya. Jadi ini mahasiswa jangan takut, nanti kan kita punya HPLC ya Bu Zona ya. Iya, Pak. Nah, kalau kita analisa pakai itu gratis kok. Nah, karena itu adalah kebutuhan mahasiswa. Nah, dan selama ini tidak ada yang bayar gitu. Ya, kecuali penelitian. Nah, itu beda itu. Jadi saran saya nanti ya seperti tadi, judul jangan menumpuk pada satu bidang. Ya, carilah bidang yang tren sekarang. Ya. Nah, kalau mengenai hand sanitizer rasanya nggak tren lagi. Ya. Karena orang sudah cuek aja dengan corona itu. Ya, kecuali ada yang bombastis baru bisa. Ya, nah, ya distribusikanlah, nanti Anda bisa cari. Nah, kemudian yang perlu Anda lihat dulu adalah bagaimana cara memodifikasi. Nah, itulah namanya inovatif, kreatif. Cari dulu bahan pokoknya, baru kita kembangkan. Jangan nanti Anda belum cari bahan pokoknya apa, bahan dasarnya apa,
bahan baku kalau di kimia terapan namanya ada bahan baku utama, ada bahan baku tambahan. Nah, yang mana kita modifikasi? Ya. Nah, kalau kita sudah modifikasi salah satunya, kita lihat efek kimianya apa. Tadi mereka bilang kan secara fisik bisa, secara kimia bisa. Tentu kita orang kimia, bagusnya secara kimia yang kita lihat. Jadi barangkali itu saran saya kepada mahasiswa. Dan juga nanti Anda jangan takut-takut diskusi dengan tim kimia terapan manapun. Ya, Bu Zona ya? Iya, Pak. Nah, jangan nanti hanya saya dengan Bu Zona saja. Enggak, siapa ketemu silakan. Ya, kita nggak boleh kotak-kotak kok. Ya, karena tim kimia terapan itu satu. Ya, kita akan coba nanti menampilkan sesuatu produk nanti seperti yang ditampilkan Bu Eka itu, ya ada kelemahannya yang kita tutupi sekarang. Jadi ke depan bisa saja kita lanjutkan, ya Bu Eka ya. Jadi bisa kita lanjutkan nanti. Sudah dapat ini kita modifikasi karena apa? Ada kelemahan tadi ini sudah suatu kreativitas namanya, inovatif namanya, dan ilmiah. Nah, jangan lupa ilmiahnya. Oke, barangkali itu saja tambahan Bu Zona pada kita semua dan juga pada anak-anak kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Tadi sepertinya Bu Ir ingin menambahkan lagi, Bu. Sudah Bu. Sebelum Pak Wan bicara tadi sepertinya Ibu ingin menanggapi sesuatu. Enggak, udah kayaknya sudah. Dari chat ini juga kita bisa lihat bahwa beberapa mahasiswa kita ini Bapak Ibu ini minta izin untuk mengajar karena di hari Sabtu memang sebagian dari mahasiswa kita yang PL itu memang sedang mengajar, jadi minta izin untuk keluar dari Zoom untuk mengajar. Mereka menyampaikan demikian. Baik, iya Bu. Nah, satu. Silakan, Pak. Jangan lupa isi absen di e-learning ya. Ya, jangan lupa mengisi absen di e-learning 2 pertemuan ya sekarang berarti ya Pak ya? Iya. Oke. Baik, ada mungkin dari mahasiswa kita yang ingin bertanya atau Bapak Ibu lain yang ingin menambahkan? Ada mahasiswa silakan raise hand. Masih ada waktu kita sekitar 10 menit untuk sesi ini. Masukkanlah. Ini hal yang menarik, sayang sekali kalau tidak ada yang, menurut saya hal yang menarik sekali ya, banyak mungkin yang bisa ditanyakan. Silakan saudara-saudara mahasiswa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini siapa? Baik, Bu. Perkenalkan, Pera. saya Pera Meli dari Kimia NK, Bu. Terima kasih, Bu. Begini Bu, Pera ingin bertanya, misalnya Bu, di Pera kan sekarang sedang di kampung, dan nantinya, dan di kampung ini kan ada, di tempat Pera dekat rumah Pera, itu ada satu produk yang baru diciptakan gitu, nah Bu, dia menciptakan suatu sabun gitu, nah Bu, tapi kalau menurut Pera, sabun itu belum sempurna, sehingga belum dipakai betul oleh masyarakat, Bu. Jadi, kalau seandainya nanti Pera bekerja sama dengan yang menciptakan sabun tersebut, lalu apakah supaya lebih bagus lagi nanti kita teliti mana yang kurangnya, apakah itu bisa dijadikan sebagai objek nanti untuk bahan mata kuliah kita, Bu. Sekian Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pera. Jadi ini terkait pada mungkin produknya sudah ada, lalu ingin dilakukan modifikasi, apakah itu boleh atau tidak, itu pertanyaannya ya. Iya Bu. Ya, silahkan mungkin mahasiswa yang lain sebelum dijawab. Tidak ada. Mungkin ada yang masih merancang-rancang pertanyaannya apa kepada Ibu Eka. Mungkin bisa menjawab pertanyaan ini, Bu. Atau kepada Bapak Ibu lain, mungkin juga bisa membantu untuk menjawab. Bu Zona, mungkin Ibu bantu menjawab ya, mungkin saran kali. Oke, ini yang dikatakan si Vera Melita tadi, dia dekat rumahnya karena dia berada di kampung. Akan bisa bekerja sama dengan orang tersebut. Oke,
itu berarti udah ada produknya. Tinggal melihat quality control berarti ya. Kalau saran Ibu, karena ini pun saudara akan bekerjanya nanti bukan personal, tapi dalam kelompok ya. Kita modifikasi dulu, kita lihat yang dikerjakan itu kita uji quality controlnya, tapi kita yang punya inovatif misalnya kita apa yang bisa kita modifikasi dari prosedur mereka. Kalau Ibu boleh tahu itu Vera, mereka bikin sabun dari apa bahan bakunya? Ya, Bu. Bahan bakunya itu sabunnya sabun apa yang dibuat gitu? Sabun cuci piring, tapi masih cair gitu Bu, sehingga kalau kayak sunlight itu kan udah kental, jadi bisa nanti orang menggunakannya berulang kali banyak gitu nah Bu. Tapi kalau sabun ini masih cair gitu Bu, dia buatnya dari daun pakis gitu Bu. Dari daun pakis? Pakis. Daun pakis. Berarti produk bahan bakunya itu daun pakis gitu? Iya Bu. Kalau hanya untuk menjadikan dia kental itu belum satu prosedur sebetulnya bagi kita. Barangkali Vera bisa dengan teman-teman kelompoknya nanti, ini saran Ibu, menguji kadar busanya tentu ya. Kemudian bahan bakunya dilihat, kemudian apa zat aditif yang ditambahkan bagi mereka. Itu barangkali yang harus dilihat dulu prosedurnya. Baik Bu. Ibu tidak setuju kalau Vera hanya akan menguji quality controlnya saja gitu. Kalau menurut Ibu begitu. Jadi kita mulai lagi dari awal. Ini kan menggunakan bahan alam berarti ya, bahan yang ada di alam. Itu pertama modifikasi. Kenapa dia cair? Nanti kita tambahkan aditif. Ada enggak bahan alam lain yang bisa kita gunakan dalam pembuatan sabun cuci piring itu? Nah, itu yang perlu dilihat komposisi kimianya. Tidak ratakan yang itu mengandung saponin sebetulnya. Diambilnya mengandung saponin karena saponin berbusa. Zat aktif pembersihnya itu bisakah dia melunturkan lemak? Nah, itu kita orang kimia yang tahu. Oke. Kalau modifikasi misalnya apa sih kita berikan enzim lipase dalam bentuk apa ke dalam produk itu bisa nggak? Gitu loh sekarang orang membuat sabun itu misalnya untuk mengurai lemak yang ada pada kotoran-kotoran itu supaya dia cepat. Orang tambahkan enzim sekarang. Kita orang kimia itu yang kita punya sebetulnya. Supaya lebih bagus ya. Kalau dia hanya bahan alamnya itu hanya karena dia mengandung saponin bisa berbusa, tapi apakah dia bisa menguraikan lemak pada kotoran? Nah, itu yang perlu kita pikirkan sebetulnya. Oke ya, itu mungkin jawaban sementara dari Ibu dan penjelasan Ibu, Bu Zona. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Wen. Oke. Sebagai tambahan, pengalaman kita membuat sabun cuci cair untuk mengentalkan itu hanya proses fisika saja. Ya, itu proses fisika saja, hanya penambahan garam kok. Kami sudah coba melakukan mula-mula seperti itu. Ya, cair betul. Sehingga orang membeli menggunakan merasa rugi. Nah, akhirnya dibaca literatur, dapatlah usaha untuk bagaimana cara mengentalkan. Nah, itu prosesnya proses fisik saja. Jadi kalau itu dilakukan, rasanya kreativitasnya rendah, bukan tidak ada, tapi rendah. Itu barangkali sarannya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Wen. Mungkin ada Bapak Ibu lagi yang ingin menambahkan. Jadi, ya silakan Bu Eka. Ya, terima kasih pada mahasiswa yang telah bertanya terkait dengan ini produk sudah ada Bu, tapi mungkin saya ingin melakukan peningkatan dari segi kualitas. Nah, hal yang perlu kita ketahui juga bahwa orang yang sudah membuat produk itu dia sudah ada istilahnya
rahasia dapur mereka, dan itu biasanya tidak serta-merta mereka mau memberikan rahasia dapurnya, berapa komposisi yang pas, kemudian penambahan ini berapa mili dan lain sebagainya. Jadi kita juga harus memperhatikan adab dalam mau memodifikasi suatu produk, tetapi dari merekanya tidak membuka rahasia komposisinya dan sebagainya. Karena itu memang mereka punya hak untuk merahasiakan resep rahasia mereka seperti apa. Jadi ya seperti yang disampaikan oleh yang punya eteknya. Eteknya yang punya. Tahu enggak, Pak? Nah, siapa yang punya Vera? Atau keluarga sendiri yang punya? Iya, tek tibonya Bu, tapi tidak loh. Pas ya Pak? Pas sekali ternyata memang benar. Nanti bisa itu Pak. Nah, kita harus memperhatikan aturan dan etika rahasia ataupun resep rahasia dari mereka dalam menghasilkan suatu produk, dan itu juga perizinannya nggak serta-merta secara mudah kita boleh ambil seperti itu. Ya seperti saran Bu Ir tadi, kalau kita sudah tahu oh ini kualitas dari pakis juga sangat bagus, kita kaji, kita cari literatur lebih lanjut terkait dengan itu, kemudian ya lakukan pengujiannya dan eksperimennya secara berkelompok, ya modifikasi di dalam kelompoknya nanti. WK? Ya. Ini ya, mungkin Pak. ada kalau tetangganya Vera tadi menyerahkan kepada Vera, itu bagaimana tuh WK? Kan etiknya yang punya. Nah, dia serahkan. Nah, ini silakan Anda kerjakan dan mendapatkan hasil yang baik, tapi bisa dipasarkan. Kira-kira boleh apa enggak gitu? Silakan BK. Ya, sebagai orang yang di dalam rumah produk juga, dan sebagai orang yang kimia kita di sana dan ingin meningkatkan kualitas, ya nggak jadi masalah memberikan masukan untuk kualitas peningkatan produk yang akan dijualkan di sana. Tapi kita tidak bisa menyatakan bahwa itu original produk kita. Itu masalahnya. Ya. Sudah merupakan hasil kajian lebih lanjutnya. Ya. Itu artinya kita memberikan kontribusi yang cukup positif untuk peningkatan kualitas produk di daerah tempat tinggal masing-masing. Itu sudah suatu bentuk positif. Tetapi mata kuliah ini yang seperti disarankan oleh Bu Ir nanti, kita bekerja di dalam tim, kemudian proses proses kerjanya bertim, apa yang variasi ataupun variabel yang akan dirubah itu sepengetahuan dari dosen pembimbing juga. Jadi memang menjalaninya pun sesuai prosedur dan tahapan yang sudah kita rencanakan di mata kuliah kimia terapan. Itu saja masukan dari Ibu. Nah, terima kasih Bu Eka. Setuju Bu Zona. Boleh sedikit tambahan Bu Zona? Ya, silakan Bu Fitri. Mungkin buat adik-adik mahasiswa, untuk standar seperti yang tadi juga sudah dijelaskan oleh Pak Iswendi, bahwa kita kalau untuk melihat, mengukur, untuk menguji kualitas suatu produk itu sebaiknya itu secara kimianya karena kita orang kimiawi. Jadi untuk suatu produk itu sebetulnya kan ada standar nasionalnya. Jadi sebaiknya nanti yang kita coba lihat itu yang kita ukur itu secara kimiawinya itu kita coba standarkan mengenai SNI, karena untuk layak untuk diproduksi atau diperjualbelikan itu biasanya standarnya adalah SNI. Mungkin itu aja tambahannya Bu Zona. Baik, terima kasih Bu Fitri. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin menambahkan? Tambah satu lagi. Nah, silakan Pak Wen. Ini terima kasih ya Bu Fitri. Di SNI itu ada karakter
masuk ke sana, tiga-tiganya kita ikuti gitu. Nggak boleh standar kimia saja. Jadi tiganya, kita lihat itu di SNI itu apa saja yang dituntut. Ya, nah, misalnya saya kasih contoh air minum, air layak minum. Ya, itu ada standar kimianya, terutama di biologis, mikroorganismenya apa saja gitu. Jadi kita lihat aturan itu. Jadi kita tidak bisa mengatakan hanya kimia saja yang kita lihat, tidak. Jadi ada standar fisik, ada standar kimia. Nah, kalau mungkin di ada standar mikroorganismenya atau biologisnya. Tapi kita pedomanilah SNI yang ada di Departemen Perindustrian dan Perdagangan itu, sehingga kita tidak keluar dari itu. Sebab nanti kalau hanya kita kimia saja kita lihat, sementara fisiknya tidak, berarti kita tidak akan bisa lewat yang Bu Eka tadi di PIRT kita. Gitu. Jadi ikuti itu sehingga kita aman. Terima kasih. Terima kasih Pak Wen. Kalau bisa saya simpulkan di sini diperbolehkan itu dengan syarat adanya modifikasi dan nanti akan harus diadakan uji yang sesuai dengan standar dari SNI. Mungkin kesimpulannya demikian. Mohon dikoreksi kalau seandainya saya salah, Bapak Ibu. Baik, ini ada pertanyaan dari mahasiswa kita, dari Widya tadi, dan juga dari Andre. Silakan kepada Widya dulu. Widya tadi yang raise hand. Tidak ada. Andre Enrico, silakan. Tadi kan perkenalkan ibu-ibu, bapak-bapak, saya Enrico. Jadi Andre mau bertanya, Bu, Bapak, tadi kan ada dijelasin sama Bu Eka masalah sertifikat FIRT, yang sertifikat itu, Bu. Nanti ketika kita sudah melakukan penelitian, kan otomatis nanti ada dapat kualitas atau kesimpulan apa harus pakai sertifikat itu atau tidak usah, Bu. Ya, seperti itu pertanyaannya, Bu. Oke. Terima kasih Andre. Tadi ada Khairunisa yang raise hand, silakan. Ya, Bu. Khairunisa. Halo, Khairunisa? Tidak ada. Baik, ini pertanyaan dari Andre tadi, Bu Eka, dan Ibu Bapak Ibu semuanya. Ini apakah setelah nanti dilaksanakan uji terhadap produk yang dihasilkan, apakah harus kita melakukan pengurusan PIRT ini ataukah tidak? Dipersilakan Bapak Ibu mungkin yang ingin menjawab. Silakan Bu Eka. Maaf tadi menghilang sebentar Bu, si kecil toilet. Baiklah, untuk PIRT suatu produk ini merupakan suatu proses yang cukup panjang karena banyak hal yang akan dikaji terkait dengan hal ini, dan ini akan dibahas di pertemuan keempat insya Allah. Ada bagaimana prosedur untuk mengurus PIRT produk, kemudian halal produk ataupun BPOM dari suatu produk. Nah, dari capaian mata kuliah ini, Ibu rasa tidak ada tuntutan harus sampai dapat PIRT produk. Karena memang untuk mencapai itu, salah satu item yang akan disurvei oleh Dinas Kesehatan adalah kelayakan dari tempat kita membuat satu produk. Misalnya di rumah adik-adik kah, ataupun di suatu tempat yang adik-adik jadikan suatu rumah produksi, itu dicek oleh Dinkes, sanitasinya bagaimana, kemudian aliran airnya seperti apa, kebersihan dan ketahanan dari rumah produksi itu seperti apa, itu juga merupakan salah satu dari aspek yang akan dikaji dan disurvei. Jadi Ibu rasa untuk mata kuliah ini itu tidak sampai ada sertifikat PIRT-nya, tapi kami akan memberitahu kalau adik-adik nanti selepas dari mata kuliah ini ingin melakukan kegiatan wirausaha jangka panjang, maka uruslah PIRT-nya.
Karena ini akan membuka peluang bagi adik-adik bisa memasarkan produk lintas kota, lintas wilayah, ataupun lintas provinsi, lintas benua pun. Jadi perlu ada sertifikasi terkait dengan produk. Itu mungkin jawaban sementara dari saya. Ya, terima kasih Bu Eka. Jelas sekali itu jawabannya ya Andrea. Jadi dalam mata kuliah ini tidak dituntut untuk adanya sertifikat, namun kami memberikan pengetahuan, informasi mengenai bagaimana pengurusan ini. Jikalau nanti siapa tahu di antara kita semua ada yang ingin mengurus sertifikasi ini. Baik, untuk sesi ini kita cukupkan dulu sampai di sini, Bapak Ibu dan mahasiswa semuanya. Saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan, dan untuk sesi berikutnya saya serahkan kepada Bapak Umar Kalmarnizar untuk menjadi moderator untuk sesi yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.